dalam gereja purba, tubuh itu tidak boleh dibakar. Sebab itu menghina penciptanya. Sebab kita diciptakan itu bukan hanya roh saja. Manusia hanya roh saja tanpa tubuh itu hantu. Manusia tubuh saja tanpa roh itu mayat. Oleh karena itu yang masuk surga bukan hantu, bukan mayat. Yang masuk surga manusia. Jadi keseluruhannya utuh. Coba kita baca di dalam. Oleh karena itu sekarang saudara kalau jadi orang Kristen, hentikan kebiasaan lama membakar tubuh. Dosa itu. Hentikan. Sebab kita nanti kebangkitan. Kita tidak percaya hanya rohnya yang masuk surga. Tubuh kita ini akan bangkit nanti. Roma pasal 5 ayat 28-29. Roma pasal 5 ayat 28-29. Tolong baca. Yohanes pasal 5 ayat 28-29. Tolong bacakan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan. Di mana? Dalam kuburan. Dalam kuburan. Orang mati ya dia. Yang dalam kuburan itu rohnya atau tubuhnya? Tubuhnya. Semua orang yang dalam kuburan, apa katanya? Akan mendengar suaranya. Ternyata orang mati bisa dengar waktu itu. Ya. Semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suaranya, lalu dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Keluar dari mana? Keluar dari kuburan. Lalu bangkit. Disatukan dengan rohnya yang sekarang menunggu. Rohnya memang kalau sekarang menunggu sampai saatnya tubuh dibangkitkan. Loh, apa bisa atau tubuh dibangkit? Mungkin pertanyaan itu kata. Kan ini sudah jadi tanah, jadi unsur mengurai menjadi unsur-unsur kimia yang membentuknya. Pertama dari segi ilmu kimia. Di dalam alam ini zat kimia itu bertambah, berkurang atau tetap saja? Gimana? Tetap. Teori kekekalan bilang tetap. Tetap saja. Berarti kalau gitu unsur-unsur yang membentuk tubuh kita pun tidak hilang sebenarnya. Tetap dalam alam ini. Betul? Saya bayangkan kalau saya tukang pembuat keramik, ya tak? Keramik saya pecah berkeping-keping. Saya tahu nggak di mana ini tadi gandengannya, pecahan yang mana? Loh, kalau saya membuat keramik, tahu. Saya bisa memulihkan kembali. Demikian juga roh kita akan tahu. Unsur-unsur kimia yang sekarang mengurai yang tadinya bentuk tubuh kita itu mana tadi milik? Dikenal oleh roh itu pada saat perbedaan. Dan unsur-unsur kimia itu akan dikumpulkan lagi kepada bentuknya semula. Baca Yeskiel pasal 37. Yeskiel pasal 37. Tolong bacakan. Yeskiel 37 ayatnya. Ini penggambaran tentang bagaimana sih kalau bangkit itu gimana gitu. Ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-10. Tolong bacakan. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Nah, ini kita nggak tahu serem-serem masa iya sih gitu. Ya sekalian juga gitu. Yang nggak tahu lah, udah jadi tukang kering masa hidup lagi. Itu kata Yeskiel. Terus? Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Terus ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku.
Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Coba bayangkan saudara, tulang-tulang kering yang berserakan karena dibunuh ini oleh kuasa Allah berderak-derak berkumpul, bertemu kepada tulang-tulang sesama tubuhnya nanti. Tapi kalau tulang itu sudah jadi zat kimianya ngumpul dulu. Zat yang membentuk tulang jadi tulang, zat yang membentuk urat jadi urat, zat yang membentuk daging jadi daging, ngumpul lagi. Teruskan. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh pada. Nah, urat-urat ada muncul setelah tulangnya ngumpul jadi tengkorak tubuh, maka urat-uratmu muncul, lalu daging-dagingmu muncul, terus kemudian kulit menutupinya. baru kulitnya muncul lagi. Tetapi mereka belum bernafas. Nah, terus Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Nah, itulah gambaran kitab suci. Kalau bangkit itu gimana? Kalau memang badannya betul-betul sudah rusak, dimakan ikan hiu umpamanya, sudah nggak ada bekasnya, itu nanti ngumpul lagi. Zat-zat kimianya, zat yang tadinya membentuk tulang jadi tulang, zat yang tadinya membentuk urat jadi urat lagi, zat yang membentuk daging jadi daging lagi. Kok bisa? Ada Allah yang maha kuasa. Ini yang jadi masalah. Karena yang membangkitkan adalah Allah. Ada Allah yang maha kuasa. Yang tadinya kita tidak ada saja bisa dijadikan ada. Hanya dari sekedar pertemuan antara ovum dan sperma. Apalagi yang tadinya pernah ada, dia bisa mengembalikan ada lagi nggak? Bisa. Yang tidak ada jadi ada, yang pernah ada pasti bisa dikembalikan menjadi ada. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen dilarang mengkremasikan tubuh. Sebab apa? Sebab kehancuran tubuh itu bukan kehendak Allah, kehancuran tubuh itu akibat dosa. Kalau kita ikut-ikut membakar, berarti kita ikut-ikut berpartisipasi dengan dosa yang ingin menghancurkan. Hanya agama-agama yang tidak percaya kebangkitan itu yang membakar tubuh keluarganya. Agama apa? Hindu, Buddha, Konghucu. Ini adalah agama-agama yang memang tidak percaya kebangkitan. Oleh karena itu mereka percaya bahwa tubuh ini kembali pada yang air jadi air, yang api jadi api, yang tanah jadi tanah katanya. Kita tidak. Memang jadi begitu, tapi jadi begitu akibat dosa. Dan Allah akan memulihkan kembali. Jelas ini ya? Kembali kepada Yohanes pasal 5 ayat 28-29 tadi. Ya. Yohanes pasal 5 ayat 28-29. Banyak orang Kristen akhirnya tunduk pada tekanan. Karena keluarganya minta supaya dibakar, ya dibakar saja, toh sama saja. Tidak sama saja secara teologis. Jadi lihatnya harus lihat secara teologis ya. Kita baca lagi itu Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Terima kasih. Semua bangkit, tapi tidak semuanya mengalami kehidupan kekal. Ada yang bangkit untuk dihukum, tapi semua bangkit. Bagaimana ya? Apakah mesti orang Kristen yang bisa masuk surga? Orang Kristen atau orang yang beragama Kristen? Kalau orang yang beragama Kristen dan percaya dan menghidupinya dalam ketaatan dan cinta dan menyatu terus-menerus dengan Tuhan Yesus tentunya. Apakah orang luar yang taat atau yang setia itu sama kehidupan baik sehari-harinya tidak bisa masuk? Keselamatan itu bukan masalah perbuatan. Keselamatan itu masalah menyatu dengan hidupnya Yesus. Kalau orangnya sama sekali belum pernah dengar Injil, Ya itu lain. Kalau orang tidak pernah membuat Injil dan mengikuti suara hatinya yang adalah suara firman Allah, secara tidak langsung dia dikaitkan dengan Kristus.
Jadi kalau dia diselamatkan bukan karena agamanya yang menyelamatkan, karena Kristus yang tinggal dalam hidup orang itu secara tak dikenal. Tidak ada agama yang menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Kalau ada orang Buddha diselamatkan nanti, kalau ada orang Islam diselamatkan nanti, kalau ada orang Hindu diselamatkan nanti, itu yang menyelamatkan tetap Yesus, bukan agamanya. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Ini yang nanya tadi Romo tadi bilang semua manusia berada di bawah kuasa maut, artinya semua manusia nantinya akan mati kecuali Yesus karena dia tidak berdosa, karena yang mengambil kematian adalah maut yang dia dapatkan oleh dosa. Saya pernah baca di Alkitab Perjanjian Lama itu ada 2 orang yang nggak mati, Elia dan Henokh. Iya, dalam kitab Wahyu dia akan kita lagi pasal 11. Ada 2 orang yang akan turun menjadi pada waktu zaman Antikristus untuk dibunuh. Artinya dia tidak berdosa. Bukan, dia mati berarti kan? Berarti dia harus lewati mati juga. Hanya untuk sementara ditunda dulu untuk tujuan zaman akhir, matinya nanti. Tapi tetap mati juga. Wahyu 11 1-4. Wahyu 11. Kalau bacakan ayatnya